Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Baza. Saya dari program studi Teknik Informatika kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan pembuatan Google Form pendaftaran menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahasa pemrograman pada HTML. Jadi, kita klik di sini pojok bawah. Nah, di sini ada banyak item, ada CSS, div, erlang. Kemudian kita pilih HTML. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan langkah yang harus dilakukan membuat titel formulir. Jadi di sini titel formulir yang berpengaruh pada judul formulir tersebut. Jadi kita ketikkan titel, kemudian surat pengantar, ini sebagai judul, kemudian ini titel lagi. Kemudian di bawahnya ada link real style sheet type text garing CSS harf css.css. Kenapa saya tuliskan css.css? Karena ini untuk menautkan pada data yang CSS di sini. Kemudian langkah selanjutnya membuat elemen tabel border ini. Tabel border ini berfungsi mengelilingi baris dan kolom pada tabel. Nah, kemudian kita tuliskan yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa titik 2. Kemudian dalam bahasa pemrograman HTML, elemen TR, sini ada TR ya. Elemen TR tersebut berfungsi untuk membuat baris pada tabel. Sedangkan elemen TD yang ini berfungsi untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Kemudian kita ketikkan TR, terus nama, lanjut pada input tipe jenis kelamin, JK ini jenis kelamin ya, menggunakan radio button yang berfungsi untuk membuat beberapa pilihan yang hanya bisa dipilih satu saja. Jadi di sini ada value untuk memilih salah satu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kemudian jadi inputannya di sini seperti nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat itu sama. Yang membedakan cuma ini, seperti alamat, pekerjaan. Terus yang di sini untuk input tipe KTP, KK, surat keterangan, saya memakai checkbox. Checkbox ini juga bisa dipilih salah satu. Kemudian ada checkbox yang lainnya. Terus saya tambahkan teks area row. Jadi untuk menambahkan alasan kenapa memilih lainnya.
Kalau di sini KTP, KK, surat keterangan kita tinggal mengeklik. Kalau kita ngeklik lainnya, jadi kita harus bisa menambahkan alasan. Makanya saya pakai text area row. Jadi text area berfungsi untuk mengumpulkan teks multibaris tanpa batas, sedangkan elemen select, sini juga ada elemen select, berfungsi untuk menentukan beberapa opsi yang harus ditampilkan sekaligus dan dapat dipilih. Ya, seperti checkbox ini. Kemudian pada input type submit dan reset ataupun button, submit ini berfungsi menyimpan dokumen apa saja yang telah dikerjakan. Sedangkan reset ini berfungsi mengeluarkan data yang telah dikerjakan. Nah, button di sini back atau kembali. Jadi di sini kita pakainya button. Input type button. Kemudian sudah, ini saya center td tr table from div body html. Kemudian langkah yang kedua kita membuat CSS. Jadi untuk yang di sini style type text garis miring CSS serif CSS itu sangat berpengaruh pada codingan CSS. Untuk langkah yang pertama pada CSS ada body. Body ini berfungsi untuk menentukan isi suatu dokumen yang ditampilkan di web browsernya nanti. Untuk memberi warna background, kita memasukkan kode warna yang sudah tersedia di website. Jadi ini saya menggunakan pagar 79B AEC itu pakai warna blue. Kemudian ada atribut wrap. Wrap menentukan bagaimana teks dalam area teks dibungkus ketika dalam mengirimkan formulir. Untuk mengatur, di sini ada width, height, margin, color, font family, background color, dan border radius. Untuk mengatur weight, lebar, height itu ke bawahnya, margin itu batas, color warna, font family itu font atau gaya teks, dan background. Kemudian ada atribut container. Container ini untuk mengatur tata letak elemen dalam halaman web. Di dalamnya terdapat padding. Ini berfungsi untuk memberikan ruang di dalam elemen sehingga konten tidak menempel langsung pada batas atau border elemen. Kemudian ada table, ini margin batas. Kemudian table td, padding. Ini tabel mencangkup semua data dengan batas yang sudah disesuaikan. Jadi saya kasih auto. Untuk persen pixelnya ini sesuai kemauan kita sendiri. Keinginan kita sendiri. Ya. Kemudian untuk menyimpan atau mengecek, kita Ctrl Save, Ctrl S, kemudian kita cari di dokumen. Oke, jadi untuk codingan yang tadi jadinya seperti ini. Maaf tadi videonya kepotong.
Ada surat pengantar yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa nama, tempat, tanggal lahir, agama, pekerjaan, alamat ini kita samakan. Kemudian jenis kelamin, kita tadi menggunakan perintah radio button, jadi tampilannya seperti ini, bisa milih salah satu laki-laki atau perempuan. Kemudian ada checkbox, ada KTP, KK, surat keterangan, dan lainnya. Kemudian saya menambahkan teks area yang berfungsi untuk mengumpulkan teks ini. Jadi kalau kita pilih lainnya, kita menambahkan alasan atau apa. Kemudian ada ini send, return, dan back. Ini untuk menyimpan data dokumen ini. Terus kemudian reset, mengeluarkan data, dan back, kita kembali. Oke, sekian. Demikian penjelasan tentang pembuatan formulir pendaftaran menggunakan HTML dan CSS, dan ini sudah hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.